Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semuanya angkat tangan. Tapi silahkan ganda untuk memimpin doa hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa sudah kita lakukan. Semoga dengan doa kita hari ini, ke depan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya adalah Pancasila dan menyanyikan lagu wajib. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk melakukan kedua hal tersebut? Saya, Pak. Mari teman-teman berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Duduk kembali. Setelah kita tepuk semangat, Pak Arif akan mengabsen kalian. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Chelsea, Pak. Chelsea. Iya, Pak. Chelsea kenapa? Karena sakit, Pak. Sakit. Oke, kita doakan agar Chelsea segera sembuh dan bisa kembali kepada kita semua untuk belajar ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya anak-anak, setelah menyanyikan lagu wajib dan juga Pancasila, hari ini kita tepuk semangat dulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan semangat. Oke? Kita bareng-bareng semuanya tepuk semangat. Ya, coba diotak-otak dulu ya, digerak-gerakkan ini ya. Nah, kira-kira rapat apa tidak? Coba. Tidak, Pak. Nah, tidak rapat ya. Jadi ternyata ini tidak rapat anak-anak. Kira-kira kenapa tidak rapat Aruna ya? Mungkin agar tidak pecah, Pak, saat mengalami pemuaian. Ya, agar tidak pecah saat mengalami pemuaian. Tepuk tangan untuk Aruna. Kita
akan mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Aruna tadi, yaitu tentang apa anak-anak? Jadi pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan dari suhu zat. Ya, perhatikan yang ada di depan sana anak-anak semuanya. Ada tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat menganalisis fenomena tentang pemuaian dengan benar melalui percobaan. Yang kedua adalah kalian dapat menggunakan alat Munstenberg untuk mengetahui pengaruh jenis bahan pemuaian panjang zat dengan benar melalui percobaan. Yang ketiga adalah kalian dengan teliti dapat menganalisis jenis bahan terhadap pemuaian panjang zat. Adapun penilaian yang dilakukan untuk hari ini itu ada 3. Yang pertama afektif, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah kognitif, dan nanti yang terakhir setelah penilaian jadi yang aktif dalam percobaan, aktif dalam presentasi, itu nanti akan mendapatkan hadiah sebagai kelompok terbaik. Berikutnya adalah kuis, ya, atau pretest. Sudah siap anak-anak semuanya? Ya. Nah, silahkan dimulai dari sekarang. Ya, setelah kita mengerjakan pretestnya, Pak Arif hari ini ada video untuk kalian yang sebenarnya juga sudah Pak Arif share di classroom kalian. Nanti silahkan siap-siap untuk membuat pertanyaan sesuai dengan video yang ada di depan. Coba kita amati bersama. Nah, coba dilihat videonya. Oke, kita stop, kita ulangi untuk itu ya. Ada pertanyaan apa saja untuk video ini? Silahkan, ada yang mau bertanya? Kenapa kabel listrik dipasang kendor? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Gangga. Kira-kira ada yang mau menjawab pertanyaan dari Gangga? Menurut saya, kalau kabel dipasang terlalu kencang atau keras, bisa terdapat putus, Pak. Lalu ada pertanyaan apa lagi? Mengapa pemasangan kaca jendela dibuat agak longgar? Karena agar kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi, anak-anak? Saya, Pak. Oh ya, silahkan Dianisa untuk bertanya. Kenapa rel kereta api dibuat tenggang? Agar rel kereta api tidak bengkok saat kereta api melintas. Bagus sekali pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan oleh teman-teman kalian. Kita beri aplaus sekali lagi untuk teman-teman kalian.
Berikutnya adalah kalian akan dibentuk kelompok. Apakah hari ini sudah dibentuk kelompok? Belum. Ya, belum kembali kepada kelompoknya masing-masing. Ya kan? Silahkan kalian nanti setelah ini kembali atau membentuk kelompok yang kemarin, lalu nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan mengambil LKPD-nya. Pak Arif kasih waktu 1 menit untuk melakukannya. Silahkan dilakukan. Untuk LKPD-nya, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian melakukan percobaan. Dalam percobaan nanti, setelah melakukan percobaan, yang kalian lakukan adalah kalian nanti menempelkan data hasil kerja kelompok kalian di depan. Setelah itu lakukan kunjungan ke kelompok lain. Silahkan diambil alatnya. Kemudian nanti setelah selesai praktikum, alatnya juga dikembalikan ke tempat semula. Kita percobaan dilakukan berapa kali anak-anak? 2. Ya, dilakukan 2 kali. Hari beri waktu 10 menit untuk bekerja dalam kelompok melakukan percobaan.
Percobaan sudah kita lakukan. Diskusikan hasil percobaan itu dengan teman kalian. Kalau sudah selesai mendiskusikan, silahkan ditempelkan salah satu LKPD yang terbaik. Nanti digunakan untuk window shoppingnya. Karena kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya dan juga sudah membandingkan hasil kalian dengan bahan ajar ataupun buku yang relevan, setelah ini silahkan kalian menempel hasil diskusi kelompok kalian. Ya, kalian menempel diskusi hasil kelompok kalian, tapi sebelumnya silahkan dikembalikan dulu alat-alatnya. Lalu silakan ditempel hasilnya. Silakan anak-anak dikerjakan. Silakan dikembalikan kelompok yang belakang. Ya silakan kelompoknya ada dikembalikan alatnya dulu, disisihkan dulu. Alatnya disisihkan dulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok untuk menempel hasilnya ke depan. Silakan ditempelkan. Karena sudah berdiskusi, sudah dilakukan, menempel sudah dilakukan. Hari ini setelah menempelkan hasil kerja kelompok kalian, yang kalian lakukan sesuai dengan petunjuk tadi adalah berkunjung ke kelompok yang lain atau melakukan window shopping. Jadi nanti silakan dilakukan. Yang kelompok ganjil itu bertamu, yang kelompok genap itu menjelaskan. Jadi saat bertamu silahkan dicatat hal-hal penting yang berbeda antar satu kelompok itu dengan yang lainnya. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 6, dan kelompok 7 sama kelompok 8. Silahkan dicatat apa hal-hal yang tidak sama, atau silakan tamunya bertanya tentang hal yang tidak sama. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak, silakan kalian lakukan window shoppingnya. Silakan anak-anak. Halo Nana. Sudah ya? Window shoppingnya sudah dilakukan. Setelah itu apa yang kita lakukan anak-anak? Presentasi? Belum ya? Jadi kita belum presentasi, tapi silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Yang benar punya siapa? Oh, tidak sama dengan kelompok tadi itu.
Kira-kira yang benar punya siapa? Silahkan didiskusikan dengan satu kelompoknya. Jangan lupa membaca buku lain untuk memastikan hasilnya. Pak Ari kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi hasil window shopping dengan kelompoknya. Silakan. Ari di sini. Yang bawa buku bacaan. Karena sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, hasil dari window shopping, hari ini silahkan kalian langsung presentasi. Siapa yang mau presentasi? Silahkan langsung dari kelompoknya Ayu ya. Ayu untuk maju ke depan presentasi. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan data hasil pengamatan dari kelompok kami. Jenis logam besi, lama pengamatan 5 menit, simpang jarum 3. Jenis logam aluminium, lama pengamatan 5 menit, simpang jarum 10. Jenis logam kuningan, lama pengamatan 5 menit, simpang jarum 12. Silakan yang mau ingin ditanya. Kenapa simpang jarum di kelompok Ayu 12, padahal simpang jarum di kelompok saya adalah 21? Karena api di kelompok kami cukup kecil. Apinya cukup kecil. Oke, maksudnya hasilnya kecil. Mungkin yang berbeda atau yang lainnya, kira-kira ada lagi kelompoknya Abdel? Sudah. Atau mungkin hasilnya kalau kelompoknya Ayu yang paling tinggi simpangannya yang mana? Kuningan. Kuningan. Kalau yang kedua Aluminium. aluminium. Yang ketiga Besi. besi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ayu. Seharusnya yang pertama itu aluminium. Aluminium Karena koefisien mulai panjangnya 26. 26. Terus Dan yang kedua itu kuningan. Karena koefisien mulai panjangnya itu 19. 16. Dan yang ketiga itu baja atau besi. Karena koefisien mulai panjangnya itu 11. 11. Benar yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Untuk penambahan panjang dari zat padat yang sudah kita lakukan percobaan tadi itu bergantung dengan koefisien muai panjang. Semakin besar koefisien muai panjang, maka simpangan yang ditunjukkan pada Munstenberg itu juga akan semakin besar atau semakin tinggi. Oleh karena itu, ketika nanti kalian itu mau masang benda-benda padat tersebut, juga harus diperhatikan pemuaian yang terjadi. Karena sudah selesai presentasi, yang di akhir ini adalah kesimpulan. Silakan siapa yang ingin menyimpulkan dari percobaan atau pembelajaran hari ini. Oh ya, silakan Adil berdiri. Kesimpulannya adalah melalui percobaan fenomena pemuaian zat padat banyak terjadi di sekitar kita yang ditandai adanya pertambahan panjang, luas, dan volume benda yang mengalami kenaikan suhu. 2. Pertambahan panjang dapat diukur dengan alat Munstenberg. 3. Semakin besar simpangan sudutnya, maka semakin besar pertambahan panjang akibat pemuaian. 4. Benda saat dipanaskan akan mengalami pemuaian, yaitu dalam hal ini terjadi pertambahan panjang. Pertambahan panjang benda tergantung pada koefisien muai panjang benda. Semakin besar koefisien muai panjang suatu benda, semakin besar pertambahan panjangnya. Sekian itu kesimpulan yang saya simpulkan. Oke, tepuk tangan dari Adil. Jadi semakin besar koefisien muai panjang suatu benda, maka akan semakin besar
pemuaian zat-nya atau pemuaian zat padatnya. Oke, ada pertanyaan dari simpulan yang sudah disampaikan oleh Ardal tadi? Kalau tidak ada, hari ini Pak Arif akan memberikan penghargaan untuk kalian. Jadi penghargaan yang diberikan hari ini tadi, intinya semuanya kelompok sudah baik. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, dari apa yang sudah, saya ulangi ya, hanya dari apa yang sudah dilakukan, itu ada beberapa penilaian dari percobaan. Jadi percobaan semua berjalan dengan baik, kemudian mengomentari juga berjalan dengan baik, tapi yang berani memberikan tanggapan dan memberikan pembenaran kepada temannya berdasarkan bahan ajar, itulah yang juga terbaik. Jadi semuanya sudah berani melakukan, hanya yang berani mengklarifikasi berdasarkan bahan ajar, itulah yang terbaik utamanya. Akhir kata itu tadi, berarti yang terbaik adalah dari kelompoknya Rizky. Tepuk tangan untuk kelompok Rizky. Oke, karena sudah selesai, silahkan kalian menulis refleksi kegiatan hari ini. Karena tadi refleksi sudah dilakukan, bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, kalau sudah senang, hari ini silahkan kalian masuk ke postesnya. Silahkan HP-nya disiapkan, terus kemudian kalian masuk ke link. Karena tadi waktunya 5 menit, karena ini sudah pernah dikerjakan soalnya, silahkan nanti dikerjakan hanya 3 menit saja. Oke, dimulai dari sekarang, silahkan dikerjakan. Ya, untuk postesnya, tepuk tangan untuk Fauza, dan juga Erik. Ya, jadi postesnya sudah selesai. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, berikutnya adalah untuk materi ke depan. Jadi untuk materi pertemuan yang akan datang, itu adalah berkaitan dengan pemuaian zat cair. Jadi kalian jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting ya. Jadi nanti ketika minggu depan hal penting dari pemuaian zat cair bisa kalian pelajari di rumah. Dari sini ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada, kita bercakap-cakap dulu ya. Iya. Ya, nanti Pak Arif yang baca sampai bilang cakep gitu ya. Iya. Bareng-bareng jalan-jalan ke kota Asma. Pergi ke sana membeli ikan. Ayo teman kita belajar pemuaian panjang zat supaya tepat mengambil keputusan. Oke, sudah selesai bercakap-cakapnya. Untuk yang terakhir adalah doa. Silahkan dari kalian siapa yang ingin memimpin doa untuk hari ini. Oh iya, silahkan Garendra.
Oh, ganda. Oke, jangan ganda. Oh, apaan ya? Silakan. Ntar ya.